ku menemukan dirimu. Bab 087. Pada keesokan pagi harinya. Pagi hari ini waktu tengah menunjukkan pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Cika dan Bu Linda tengah berkutat di dapur, mereka tengah membuat kue brownies, karena Cika yang tiba-tiba ingin memakan kue brownies. Kamu duduk saja, Cika. Biarkan Mami dan Big Yuyun saja yang buat, ujar Bu Linda. Cika menggelengkan kepalanya, enggak, Mas. Cika gak mau, Cika kan mau buat sendiri. Buat 3 aja, 2 buat di sini, satunya mau Cika bawa ke Bapak suka banget sama kue brownies, sahut Cika. Bu Linda mengangguk paham, oh, baiklah kalau begitu. Kamu buat adonan lagi sama, biar cepat. Cika hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Bu Linda. Terlihat Carolin yang datang menghampiri Cika dan Bu Linda di dapur. Carolin baru saja bangun tidur, dan ia masih mengenakan piyamanya. Mami, panggil Carolin. Bu Linda menolehkan kepalanya ke arah belakang. Dilihatnya sang putri yang tengah berdiri tepat di dekat meja makan. Yeay, Alin. Kenapa rambutmu macam singa? Pekik Bu Linda ketika melihat rambut putrinya yang mengembang. Dan acak-acakan. Iyakah, Mi? Gak apa-apa deh, Alin malas nyisir, sahutnya seraya mendudukkan tubuhnya di atas kursi meja. Makan. Anak gadis kok malas seperti itu. Anak gadis itu harus bersih, harus rapi, harus wangi, jangan jorok. Sana cepat mandi, lalu makan. Titah Bu Linda tegas. Bu Linda dengan cepat mengambil handphonenya yang disimpan di atas meja makan. Kemudian, Bu Linda mengarahkan handphonenya pada Carolin. Cekrek dengan sengaja, Bu Linda memfoto Carolin. Mami apa-apaan, sih? Kenapa Mami malah memfotoku? Teriak Carolin kesal. Mami mau mengirimkannya pada Rozak, biar Rozak tahu kalau kamu itu pemalas. Ujar Bu Linda. Carolin membulatkan matanya sempurna, iya Alin mandi ini. Jangan diberikan sama Kak Rozak, sahutnya, cemberut. Dengan cepat Carolin beranjak dari duduknya, lalu ia kembali lagi menuju kamarnya. Bisa-bisanya anak gadis kok bermalas-malasan. Mau jadi apa dia kalau malas seperti itu? Gerutu Bu Linda. Dert. Kini, handphone Cika yang disimpan di atas meja makan yang berbunyi menandakan ada telepon masuk. Dengan cepat Cika berjalan menuju meja makan dan membawa handphonenya. Dilihatnya, ternyata yang menelponnya adalah Fahri. Halo, Mas, ucap Cika ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan Fahri. Iya halo, sayang. Sayang apakah kamu bisa tolongin, Mas? Mas mau minta tolong, ujar Fahri di seberang sana. Minta tolong apa, Mas? Tanya Cika. Tolong antarkan berkas yang tertinggal. Berkas penting punya Mas tertinggal di dalam kamar. Coba kamu cari di nakas paling bawah ya. Nanti ada berkas yang diberi. Amplop merah, itu berkasnya sayang. Tolong bawakan ke sini ya, Mas dan Rozak sedang ada pekerjaan penting ini. Sahut Fahri. Baik, Mas. Kalau gitu tutup dulu teleponnya. Aku mau cari dulu di dalam kamar, lalu aku langsung berangkat ke kantor, ujar Cika. Iya, sayang. Hati-hati ya. Cika pun memutuskan panggilan telepon dengan Fahri. Mami, Cika gak bisa lanjutin lagi bikin kuenya ya. Cika mau pergi ke kantor Mas Fahri, ada berkas penting punya Mas Fahri yang tertinggal, ujar Cika. Bu Linda mengangguk, iya gak apa-apa. Kamu ke kantor diantar supir saja, antar sama Pak Tejo. Kamu lagi hamil jangan naik mobil sembarangan sama orang lain, sahut Bu Linda.
Iya, Mami. Kalau gitu Cika siap-siap dulu. Bu Linda hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Cika. Sedangkan Cika, ia langsung saja berlalu menuju kamarnya. Saat ini Cika baru saja sampai di gedung kantor milik Fahri. Cika langsung saja turun dari mobilnya, dan gegas masuk ke dalam kantor Fahri. Seperti biasa, saat Cika masuk ke dalam kantor tersebut, akan ada banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Sebab, belum semua orang tahu, jika Cika adalah istri Fahri. Karena Fahri dan Cika memang belum mempublikasikannya pada semua orang. Dan orang-orang yang sudah tahu tentang status Cika dan Fahri, mereka tidak berani menyebarkannya karena takut. Cika tidak memperdulikan tatapan orang-orang yang menatap sinis terhadap dirinya. Cika terus saja berjalan menuju lift khusus CEO, serta para petinggi perusahaan. Sombong banget sih, baru juga jadi istri CEO udah belagu. Istri CEO tapi penampilannya kok masih kampungan, malu-maluin Tuan Fahri saja. Gak ada pantas-pantasnya jadi istri CEO, sudah pantas menjadi office girl, kenapa Tuan Fahri malah menjadikan dia istri sih, cantikan juga kita. Cika seketika menghentikan langkahnya saat ia mendengar para staf wanita yang tengah membicarakan dirinya. Cika langsung saja memutarkan tubuhnya ke arah belakang. Kenapa mbak-mbak di sini senang sekali bergosip? Padahal, ini waktu kerja, ujar Cika dengan suara dinginnya. Mereka yang membicarakan Cika terkesiap, mereka menatap Cika dengan tatapan sinis dan juga senyuman mengejek. Gak usah belagu ya lo, mantan office girl aja. Belagu banget, ujar salah satu wanita yang berambut pendek sebahu. Cika tersenyum, gak apa-apa mantan office girl. Toh statusku sudah berubah menjadi istri bos, bosnya bos kalian lagi. Aku kan office girl yang beruntung. Iri ya kalian? Jelas saja iri, pasti kalian juga inginkan jadi istri CEO. Tapi, sayang sekali, CEO itu gak mencari istri yang bibir dan hatinya busuk seperti kalian, desis Cika. Terlihat wajah ketiga wanita itu yang memerah-marah, salah satu dari mereka melangkah maju menghampiri Cika. Loh, tunjuk wanita itu geram dengan melotot tajam. Cika yang ditatap tajam seperti itu, malah membuatnya tak gentar, dan tidak membuat nyalinya menciut sedikitpun. Cika malah balik menatapnya tajam. Apa? Jangan cari keributan denganku. Kalau kalian masih mau aman-aman saja di sini, sentak Cika. Setelah mengatakan itu, Cika pun memutarkan tubuhnya kembali untuk menaiki lift. Namun, saat Cika hendak masuk ke dalam lift, wanita itu malah menarik rambut Cika dari belakang, hingga membuat Cika berteriak kesakitan. Sakit. Lepasin rambutku wanita gila, teriak Cika kesakitan. Bukannya melepaskan wanita yang bernama Winda itu malah semakin menjambak rambut Cika dengan kencang. Terlihat Lani yang baru saja keluar dari lift khusus karyawan. Lani dibuat terkejut saat melihat Cika yang tengah dijambak oleh salah satu staf. Hei, apa-apaan kalian? Teriak Lani menggelegar. Winda yang tengah menjambak rambut Cika, dengan cepat ia melepaskan jambakannya saat mendengar suara Lani. Lani berjalan menghampiri Cika, dijauhkannya tubuh Cika dari Winda. Nyonya gak apa-apa? Tanya Lani. Aku gak apa-apa, hanya saja kepalaku sangat sakit, ujar Cika. Cika menatap tajam wanita yang sudah menjambak rambutnya. Seketika rahangnya mengeras, nafasnya turun. Naik karena emosi. Klak. Dengan keras dan kencang, Cika menamparkan pipi Winda. Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu malah menjambak rambutku?
Apakah aku punya salah sama kamu? Padahal, aku sama sekali gak kenal sama kamu. Dasar gila, bentak Chika lantang. Karena takut terjadi apa-apa dengan Chika, Lani dengan cepat menuju meja staf tersebut, lalu menelpon Fahri untuk memberitahukan kejadian yang sedang terjadi. Tidak berselang lama, Lani datang menghampiri Chika kembali. "Winda, kamu sudah membuat masalah besar. Bisa-bisanya kamu membuat kesalahan fatal seperti ini," ujar Lani. "Lihat saja, Tuan Fahri bakalan marah besar padamu," sambung Lani berujar. Winda terkekeh, "Aku gak takut," sombongnya. Tidak berselang lama, datanglah Fahri dan Rozak menemui Chika. Fahri langsung saja memeluk tubuh Chika, lalu diusapnya lembut punggung Chika. "Sayang, kamu gak kenapa-napa?" tanya Fahri cemas. Chika menggelengkan kepalanya, lalu ia meleraikan pelukannya dengan Fahri. "Gak, Mas. Aku gak kenapa-napa. Hanya saja kepalaku yang terasa sakit." "Karena dia menjambak rambutku sangat kencang," ujar Chika seraya menunjuk ke arah Winda. Kedua teman Winda yang sedang berdiri di belakang, mereka dengan cepat menundukkan kepalanya. Sedangkan Winda, ia sama sekali tidak mempunyai rasa malu dan takut. "Apakah sebelumnya kamu membuat masalah dengan dia, sayang?" tanya Fahri seraya menyelipkan anak rambut Chika karena menghalangi wajah cantik Chika. Chika lagi-lagi menggelengkan kepalanya. "Enggak, Mas. Justru dia yang membuat masalah denganku. Saat aku mau masuk ke dalam lift, dia dan kedua temannya itu malah mencemoohku. Aku yang gak terima, aku langsung saja menegurnya, dia malah menyerangku." Terlihat raut wajah Fahri yang berubah, rahang Fahri mengerah, serta giginya bergemeletuk. "Bodoh. Apa yang sudah kamu lakukan, Di mana otakmu?" bentak Fahri lantang tepat di wajah Winda hingga membuat Winda terperanjat kaget. "Maaf, Tuan. Saya dan teman-teman saya hanya berbicara fakta saja." "Jika Chika ini tidak pantas untuk menjadi istri Anda," sahut Winda dengan santainya. Fahri yang mendengar penuturan Winda semakin menatap Winda dengan tajam. Begitupun dengan Chika, ia menatap kesal ke arah Winda, lalu, "Yang pantas menjadi istri suamiku siapa? Kamu, begitu. Bahkan, office boy di sini pun akan berpikir 100x untuk menjadikan badut sepertimu seorang istri. Lihatlah, dandananmu sudah seperti badut. Ini kantor bukan tempat festival," desis Chika tajam. "Rozak urus dia, pecat mereka semuanya. Dan pastikan mereka di blacklist dari perusahaan manapun, tidak ada ampun bagi orang yang sudah merendahkan serta menyakiti istriku," tegas Fahri. Winda dan kedua temannya membulatkan matanya sempurna. Kedua temannya Winda, ia dengan cepat bersimpuh di bawah kaki Fahri. Sedangkan Winda, ia hanya diam membeku. "Tuan, saya mohon. Diam," bentak Fahri. Fahri menatap ke arah Lani. "Lani, tolong kumpulkan semua pekerja di aula sekarang juga." Lani mengangguk. "Baik, Tuan," sahutnya. Fahri dengan cepat membawa Chika masuk ke dalam lift. "Mas, kamu mau apa menyuruh Bu Lani untuk mengumpulkan semua pekerja di aula?" tanya Chika. "Mas mau mengumumkan pernikahan kita. Agar kalau kamu kesini orang-orang gak semena-mena sama kamu, sayang. Bukankah para pekerja di sini belum tahu semua kalau kamu istriku?" sahut Fahri. "Maafin Mas ya, sayang. Gara-gara Mas menyuruh kamu datang ke sini untuk mengantarkan berkas, kamu malah diserang oleh staf di sini," sambung Fahri. "Gak apa-apa, Mas. Ini bukan salah kamu. Ayo kita keluar, liftnya sudah berhenti," ujar Chika. Chika dan Fahri pun melangkahkan kakinya menuju ruang kerja Fahri.